situ. Sekarang pelayanannya sudah SDGs, prima. Maunya seperti itulah pihak lain, misalnya dinas kependudukan, welcome dengan saya. Jangan dituduh saya calo, Pak. Itulah, itu faktornya. Kenapa? Karena mereka memelihara calo. Itu masalahnya, Pak. Saya mau buktikan bisa. Ngomong mereka yang saya, mereka buktikan bahwa saya ini benar-benar tulus dan ikhlas mengurus orang-orang terabaikan. Gitu aja, Pak. Saya nggak pernah digaji negara. Tuhan yang gaji saya, Pak. Masih banyak saudara-saudara saya, donatur saya yang prihatin dengan saya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, dampak COVID-19 ini, Pak. Temuan saya, banyak warga saya, teman saya lah ya, warga miskin yang ada di Kota Medan karena tidak sanggup Pak membayar rumah tidak sanggup membayar rumah di Kota Medan, kontrakan di Kota Medan, mereka pindah ke Deli Serdang. Ratusan mungkin bahkan ribuan barangkali. Datanya ada sama saya, Pak. Bisa kita data kembali. Mereka menangis. Mereka mengadu sama siapa? Hah? Mereka sebagian tidak makan, tidak punya kakak, tidak punya apa? Tidak punya kakak ya, Pak ya? Iya. Tidak punya KTP. Iya, bisa aku bawa ke Bapak. Contohnya. Nggak usah bawa, Pak, nanti. Contoh itu maksudnya, Pak. Iya kan? Maksud saya ada warga yang tidak punya kakak, tidak punya KTP. Iya. Tinggalnya di Medan. Jadi pemulung. Iya. Itulah kira-kira ya. Sebagian pemulung, Pak. Sebagian apa namanya? Sebagian bukan hanya pemulung karena urusan saya PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Karena kebetulan saya berlatar belakang pemulungnya, Pak, maka saya buat yayasan kita ini, yayasan pemulung. Bisa nggak Bapak itu data nama, kalau memang dia nggak punya KTP, data daerah penampungannya di mana? Kalau penampungannya, Pak, bukan seperti pada zaman dulu lagi, orang itu pemulung tinggal di satu tempat. Nggak lagi sekarang, Pak, mereka sudah berserak kotar-kacir gitu. Jadi artinya yang kita minta sebenarnya kepada pemerintah, kalau saya berurusan bukalah akses itu aja sebenarnya, Pak. Ya. Karena saya tidak ada kepentingan. Kepentingan saya bagaimana supaya program Nawacita Jokowi tadi negara hadir ketika rakyat membutuhkan. Ya. Kan begitu, Pak. Ya. Nah, faktanya hingga hari ini program Nawacita itu hanya isapan jempol bagi kami orang miskin. Apalagi yang saya dampingi. Kenapa? Lahir di Deli Serdang, besar di Deli Serdang, menikah di Deli Serdang, meninggal di Deli Serdang pakai ada kakak. Itulah fakta yang saya beritakan kemarin. Di Deli Serdang. Lahir dari situ, Pak. Oke. Sampai sekarang sekarat itu belum tidak lagi di rumah sakit. Nggak ada biaya, Pak, ditolak rumah sakit. Deli Serdang. Kemana mau kita bawa itu, Pak? Orang miskin itu. Nanti, Pak. Jadi ada satu lagi, Pak. Mohon maaf, Pak. Sebelum saya lanjut ke cerita yang lain. Masih ada, Pak, di media sosial saya sekarang warga Kota Medan tidak mampu menyewa rumah di Kota Medan. Dulunya mereka bekerja juga, tapi kan beberapa tahun terakhir tidak mampu lagi bekerja, melainkan serabutan. Sekarang usus terburai, Pak, di rumahnya. Tapi mereka hengkang ke Deli Serdang karena tidak mampu membayar kontrak rumah di Medan. Bisa nggak kita sikapi itu, Pak? Kakak di Medan, Pak. Boleh. Segera nanti kita angkat, Pak. Itu dia, Pak. Makanya suara saya ini maunya ada yang mendengarkan lah, Pak. Betul. Bukan seperti Pak Presiden, bukan saya menyelesaikan, hanya corong saya. Iya. Kalaupun ada saya bagi rezeki yang sekedarnya itu, Pak. Jadi kita juga, Pak, kita juga bukan punya. Kalau saya merasa senang, Pak, mudah-mudahan kedepannya pihak Bapak bisa membantu saya, Pak, memberi akses kepada pemerintah. Ya. Selama ini sebenarnya sudah cukup bagus memang hubungan saya dengan ini praksi kita ini, Pak. Karena selama ini jujur, Pak, karena saya tidak punya uang menyewa mobil DPRD ini kita pakai, Pak. Membawa orang miskin satu mobil, dua mobil kadang-kadang ke Lubuk Pakam untuk cek iris mata karena mereka tidak punya kakak dengan KTP. Nah, sudah di praksi ini udah beberapa kali tuh, Pak. Dengan siapa, Pak, dulu? Dulu Pak Sutisno Pangaribuan. Oh iya, bagus. Kenal baik dengan saya. Itulah selalu saya komunikasi dengan beliau dulu. Beliau memberi akses kepada saya mobil. Saya minta dikasih mobil untuk kita pakai untuk mengiring orang miskin. Karena seperti Bapak bilang tadi, Bapak kan punya mobil dangan-dangan. Saya nggak ada, Pak. Jadi terpaksa mengadu kedewan kayak gitu, ya kan? Gitu, Pak. Jadi yang kemudian karena tidak ada lagi, Pak, hubungan selama ini, kemudian Bapak ini mau terpilih lagi, saya menyewa angkot lah, Pak. Angkot lah seminggu yang lalu ku buat membawa orang miskin, penyandang disabilitas begini yang tidak pernah diurus negara, nggak punya kakak, pakai angkot laku charter, Pak.
pakai uang pribadi. Boleh, nanti sudah bisa Nah, lebih itu dalam. ya. Iya Pak, pakai mobil pribadi, nggak mampu. Angkot lah Pak, murah lagi, walaupun Pak sekali dalam. Gitu ya Pak. Ya, itu aja ya Pak ya.